Halo semua, selamat pagi, siang, dan malam. Saya Cyril Purba dan teman saya David Harmongan Sirait ingin melakukan demo tugas vaksin X data yang telah diposting oleh IBM Advanced AI. Dalam sini kami telah masuk dalam dashboard IBM Watson Data. Di sini kami telah membuat sebuah skema, yaitu toko online David dan Cyril. Seperti ini belum ada tabelnya dalam. Berdasarkan dari laporan yang telah diberikan, langkah pertama itu adalah membuat table pelanggan. Seperti query-nya, kita jalankan aja langsung ya. Di sini kita akan instructor. Oke, dia hasilnya true. Berarti kita kalau berhasil membuat table pelanggan. Selanjutnya, step 4 itu kita membuat table pesanan ya. Seperti ini query-nya. Kita langsung ke step 4 aja. Nah, ini sama ya. Ada ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, sama total harga. Kita akan startup hasilnya. Yang esoknya berarti dia telah berhasil menambahkan tembok pesanan ada di bagian kiri ini ada panggil sama pesanan tembok yang baru. Selanjutnya step 5 itu kita memasukkan data pelanggan ya. Kalau dari laporan ada 4 data, kalau kami menyiapkan 10 data, ada rendering, layer, David, dan lain-lainnya. Kita jalankan langsung. Dan hasilnya adalah 10. Berarti dia telah memasukkan 10 baris data dalam table ini. Setelahnya kita menyisipkan data pesanan juga. Memang kami telah menyiapkan tahapannya seperti ini query-nya. Ada 10 data pesanan. Kita langsungkan aja query-nya. Oke. Ya, episode adalah 10 berarti dia telah masukkan 10 baris data dalam table pesanan ini. Selanjutnya, step 7 adalah kita memilih semua data dari table pelanggan. Select all from table pelanggan. Langsung jalankan aja. Dan soalnya seperti ini. Ada 10 data diambilnya ditampilkan. Data yang sebenarnya kalau kita input. Selanjutnya step 8. Ya, ini memilih semua data dari table pesanan ya. Sama seperti sebelumnya, tapi bedanya ada di sini table pelanggan. Kita langsungkan aja. Seharusnya dia menampilkan semua data dari pelanggan. Oke, ini step 8 kita memilih. Nah, kita jalankan ulang untuk di step 8. Dia di table pesanan ya. Nah, oke. Misalnya ada list ini seperti ini, dia mendapatkan 10 record data dari table pesanan. Selanjutnya step 9. Nah, step 9 ini dia select data, tapi cuma beberapa kolom aja.
Dalam kasus ini dia menselect dan kolom nama dan email dari tabel pelanggan. Terus dia jalankan, ya seharusnya akan menampilkan cuma dua kolom aja. Nah ini nama sama emailnya aja. Oke, selanjutnya seperti dulu, yaitu menyaring data ya, memfilter data pelanggan berdasarkan kotanya. Kalau dalam versi kami, step 10 itu dia berdasarkan dari kota Medan. Jadi kita, jika kita run, dia seharusnya menampilkan dua record data aja. Nah ini ada dua data, yaitu James dan Leo. Yang keduanya berada di kota Medan. Selanjutnya step 11 ya, memfilter data pesanan berdasarkan tanggal. Step 11 telah kami buat juga sebenarnya. Jadi dia akan menyaring data dari tanggal 15 Februari sampai 5 Maret. Kita jalankan sekarang. Kita lihat ada berapa data yang ada dalam tentang tanggal tersebut. Nah, hanya ada dua data ya, ID pesanannya adalah 12 dan 13. Selanjutnya step 12. Step 12 itu dia mengumpulkan data pelanggan namanya ya. Mengumpulkan data pelanggan yang dilakukan secara ascending. Kita jalankan langsung. Nah, ini dia. Dia dilakukan dari A sampai Z. Agus, David, Fredrin, dan lain-lain. Selanjutnya step 13. Bahkan step 13 itu melakukan data pesanan. Berdasarkan tanggal yang paling paling baru ya, descending. Jadi seperti ini query-nya. Kita akan ini dia mengambilkan datanya dari yang terbaru dulu. Ini 2024 sampai dengan 2023. Step 14 ini ada jumlah pelanggan ya. Step 14 ya, menghitung jumlah pelanggan dan table. Kita run aja. Nah, jumlah pelanggan dalam table pelanggan itu adalah 10. Pada selanjutnya ada step 15 menghitung total penjualan. Itu memakai fungsi operasi sum terhadap kolom total harga yang akan direpresentasikan sebagai kolom total penjualan. Kita akan aja langsung. Total dari total harga ini merupakan 3.219.000. Kita lanjut ke step 16. Berdasarkan dari laporan, step 16 itu menampilkan pelanggan dan jumlah pesanan mereka. Jadi ini melakukan ref join ya. Dia akan menggabungkan dua table menjadi satu untuk membentuk sebuah tampilan. Kita langsung jalankan. Nah, dia menampilkan nama pelanggannya dengan jumlah pesanan mereka berapa. Misalnya ada James, ini cuma satu. Ada Leo yang memiliki dua pesanan, David dua, ada juga yang tidak memiliki pesanan seperti Pedro dan Pedro. Oke, step 17 akan dijelaskan oleh teman saya David. Silakan David. Oke, terima kasih kepada Cyril. Selanjutnya kami akan
Dan kami akan melanjutkan ke step 17, yaitu menampilkan pelanggan yang belum pernah memesan. Jadi di step ini kami pertama memilih semua kolom dari tabel pelanggan atau kami representasikan sebagai P. Lalu dari tabel pelanggan, kami melakukan join table pelanggan dengan tabel pesanan. Oke, jadi secara keseluruhan query ini akan menghasilkan daftar semua pelanggan yang belum pernah melakukan pesanan. Lanjut ke step 18. Sebelum itu kita running dulu. Kita lihat outputnya. Di sini ada nama Fredrin, Melvin, dan Pedro. Oke, lanjut ke step 18. Oke, di step ini kami lakukan menampilkan 10 pelanggan, menampilkan pelanggan terbaru dari 10 pelanggan yang sudah kami sisipkan sebelumnya. Di query ini kami menggunakan query syntax select bintang from iceberg data token line dapat sirap dot pelanggan. Itu artinya kami mengambil semua kolom dari tabel pelanggan, lalu kami mengorder atau eh, mengurutkan hasil berdasarkan kolom tanggal daftar dengan urutan menurut dash, hingga pelanggan yang terdaftar paling baru akan muncul di atas dengan batasan jumlah baris yang ditampilkan hanya sebanyak 2 baris. Oke, kita running. Nah, outputnya hanya 2 baris, ada Leo dan Yuyun. Oke, lanjut lagi ke step 19. Di sini kami menampilkan pelanggan dengan nama yang dimulai dari huruf D, dari huruf L. Nah, eh, di step 19 ini kami menggunakan query select bintang from iceberg sama juga dengan kondisi depannya L. Jika di kami running, maka akan menampilkan nama pelanggan yang huruf depannya berhuruf L. Ada Laila dan Leo. Oke, lanjut ke step 20. Oke, kami membuat tabel karyawan. Jadi di step ini kami membuat tabel baru dengan kolomnya ID karyawan, nama, email, kuota, dan tanggal masuk. Boleh di running, Cyril? Oke, hasilnya adalah true, berarti tidak ada error. Kami lanjut lagi ke step 21. 21 kami menyisipkan data pelanggan. Di sini kami sudah menyisipkan dengan total jumlah 10 pelanggan. Boleh Oke, di running, Cyril? Oke, outputnya adalah 10 kolom. Lanjut ke step 22. Step 22 kami menggunakan union untuk menggabungkan hasil query. Jadi di sini ada select p.name. Eh, di sini kami mengambil kolom nama dan pelanggan, nama dari pelanggan. Dan di sini kami membuat kondisi di mana jika total harganya lebih dari 500.000, maka dikategorikan sebagai gold. Dan jika total harganya melebihi 100.000, maka dikategorikan sebagai silver. Jika dikecualikan selain kedua kondisi itu, maka dikategorikan sebagai bronze.
dan outputnya akan direpresentasikan sebagai kategori pelanggan. Oke, mari kita coba run. Oke, di sini bisa dilihat bahwa masing-masing nama memiliki kategori yang berbeda-beda tergantung dari total total harga pembelian yang mereka lakukan. Lanjut ke step 23. Nah, di step 23 kami membuat view untuk pelanggan Kota Medan. Jadi, di sini kami ada memasukkan kondisi, yaitu di mana jika kota kotanya itu adalah Kota Medan, maka akan dikeluarkan output pelanggan yang berasal dari Kota Medan. Oke, nah terus selanjutnya kita akan lanjut ke step 24. Nah, di step 24 ini kami melakukan penghapusan pelanggan dengan ID tertentu. Boleh di running, Cyril? Jadi di sini kami melakukan penghapusan dengan kondisi ID pelanggan itu 5. Ini adalah klausa yang digunakan untuk menyaring baris yang akan dihapus berdasarkan kondisi tertentu. Jadi kesimpulannya kami menjalankan query delete untuk menghapus baris pada tabel pelanggan di database Iceberg data online. Nah, gitulah. Lanjut step 25. Di step 25 ini kami melakukan penghapusan data pesanan. Jadi kami mengambil ta- kolom tabel pesanan dengan kolom ID pesanan 12. Nah, ID pesanan 12 ini akan dihapus dari tabel pesanan. Oke, mari kita coba run. Oke, total kolom yang dihapus itu adalah 1. Oke, kita lanjut ke step 26. Di step 26 ini kami menggunakan subquery untuk menampilkan pelanggan dengan total belanja tertinggi. Jadi eh, kami kami melakukan kondisi pelanggan di mana ID pelanggan itu yang berasal dari tabel pesanan akan dikelompokkan ke dalam ID pelanggan yang baru. Jadi grup by ID pelanggan ini kami akan mengelompokkan data pesanan berdasarkan ID pelanggan. Lalu kami menggunakan perintah order by sum dengan operasi sum dari kolom total harga. Lalu dengan perintah dash kami mengurutkan hasil berdasarkan jumlah total harga pesanan untuk setiap ID pelanggan secara menurun atau descending. Limit satu yang artinya memilih hanya satu baris dengan total harga pesanan tertinggi karena menggunakan dash untuk menurunkan harga. Oke, jika di running, oke, kita lanjut ke step 27. Step 27 ini kami menggunakan fungsi matematika untuk menghitung diskon. Di sini kami melakukan operasi matematika, yaitu total harga dikalikan dengan
0,1 as diskon. Nah, dan ini adalah ekspresi yang mengalihkan nilai total harga setiap pesanan dengan 0,1 atau 10% dan namanya sebagai diskon. Oke, di running. Oke, di sini ada total harga 100.000 dengan diskon 100.000. Oke, kalau ke bawah, Cyril. Oke, lanjut ke step 28. Nah, di step 8 ini kami menggunakan group by dan having untuk menampilkan kota dengan lebih dari 2 pelanggan. Nah, jadi penjelasan rincinya kami menggunakan kami melakukan pengelompokan hasil berdasarkan nilai kolom kota dengan menggunakan group by kota. Jadi dengan ini kami memisahkan bahwa perhitungan jumlah pelanggan dilakukan untuk setiap kota secara terpisah. Having count bintang satu itu artinya di mana klausa having yang digunakan untuk menyaring hasil berdasarkan kondisi setelah pengelompokan. Jadi klausa bintang baru tanda lebih dari satu, itu artinya klausa tersebut memastikan bahwa kita hanya mendapatkan kota-kota di mana jumlah pelanggannya lebih dari satu. Dengan kata lain, kita hanya tertarik pada kota-kota yang memiliki lebih dari satu pelanggan. Jadi kesimpulannya kami mendapatkan daftar kota beserta jumlah pelanggan di setiap kota, tetapi hanya menampilkan kota-kota di mana jumlah pelanggannya lebih dari satu. Query ini berguna untuk menganalisis distribusi pelanggan di berbagai kota dalam sistem toko online yang terletak di database yang sudah kami buat. Oke, lanjut lagi ke step 29. Di step 29 kami menggunakan join untuk menampilkan pelanggan dan detail pesanan mereka. Oke, di running serial. Oke, ini outputnya. Kita lanjut lagi ke step 30. Nah, di step 30 ini kami menggunakan fungsi agregasi untuk menghitung rata-rata total harga pesanan. Jadi AVG total harga itu artinya itu adalah fungsi agregat yang menghitung nilai rata-rata dari kolom total harga. As rata-rata total harga itu memberikan alias rata-rata total harga untuk hasil perhitungan rata-rata tersebut. Oke, lanjut running. Oke, rata-ratanya sekian. Oke, lanjut lagi ke step 31. Di step 31 ini kami menampilkan pelanggan dengan email yang berakhir dengan kondisi@gmail.com. Nah, jadi untuk yang nama yang @gmail.com ada 10 baris. Lanjut, step kedua kami memperbarui data pelanggan dengan kondisi ID pelanggan 5. Jadi di step 32 ini kami menghapus 5 baris ID pelanggan. Oke.
Mungkin gitu dari kami, dari praktek Watson X data yang kami lakukan. Jika kurangnya ada salah kata, mohon maaf. Dari saya dan dari Cyril, saya wakilkan ucapkan terima kasih.